Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Muhammad Naufal Al-Fariji dan kedua teman saya yaitu Asya Azaria dan Almaliah Marijikasari akan memaparkan penelitian kepustakaan dan lapangan sebagai tugas dari mata kuliah pengantar metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Bapak Firdaus Wajdi. Definisi penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Definisi penelitian kepustakaan menurut para ahli. Mardalis 1999. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya. Menurut Sarwono 2006, penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Sugiono 2012, penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Menurut Nazir 1988, penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penalahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Macam-macam penelitian kepustakaan. Yang pertama, kajian pemikiran tokoh. Penelitian yang berupaya untuk menggali atau memahami pemikiran tokoh tertentu melalui karya-karya yang ditinggalkannya. Karya tersebut dapat berbentuk buku, surat, pesan, atau dokumen-dokumen lainnya yang menjadi cermin atas pemikirannya. Yang kedua, analisis buku teks. Buku teks yang dimaksud dalam hal ini mencakup buku pelajaran, SD, MI, SMA, MA, SMK, dan buku-buku referensi di perguruan tinggi. Yang ketiga, kajian sejarah. Data dalam penelitian sejarah tidak terbatas pada buku atau karya, melainkan juga mencakup benda-benda peninggalan sejarah. Ciri-ciri penelitian kepustakaan. Yang pertama, penelitian berhadapan langsung dengan teks atau data, angka atau bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata yang berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Yang kedua, daftar pustaka bersifat siap pakai. Itu artinya yaitu penelitian tidak pergi kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Yang ketiga, data pustaka umumnya berupa sumber sekunder, yang berarti bahwa penelitian mendapatkan bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Yang terakhir, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statis atau tetap. Metode penelitian kepustakaan. Metode pertama, pencarian kata kunci. Cari kata kunci yang relevan dalam katalog, indeks, mesin pencari, dan sumber teks lengkap. Ini berguna baik untuk mempersempit pencarian ke judul subjek tertentu dan untuk menemukan sumber yang tidak ditangkap di bawah judul subjek yang relevan. Metode yang kedua, pencarian subjek. Judul subjek kadang-kadang disebut penjelas adalah istilah atau frasa khusus yang digunakan secara konsisten oleh indeks online atau cetak untuk menggambarkan tentang buku atau artikel jurnal. Metode yang ketiga, cari buku dan artikel ilmiah terkini. Dalam katalog dan basis data, urutkan berdasarkan tanggal terbaru dan cari buku-buku dari majalah ilmiah dan artikel dari jumlah ilmiah. Metode yang keempat, pencarian kutipan dalam sumber-sumber ilmiah. Lacak referensi, catatan kaki, catatan akhir, kutipan, dan lain-lain dalam bacaan yang relevan. Metode yang kelima yaitu pencarian melalui bibliografi yang diterbitkan, termasuk catatan kaki dalam dokumen subjek yang relevan. Bibliografi adalah judul subjek dalam katalog. Jadi, pencarian yang dipandu dengan bibliografi sebagai subjek dan topik peneliti sebagai kata kunci akan membantu peneliti menemukannya. Metode yang keenam yaitu mencari melalui sumber orang, baik melalui kontak verbal, email, dan lain-lain. Orang-orang tersebut misalnya profesor atau pustakawan dengan pengetahuan yang relevan. Metode yang terakhir yaitu penjelajahan sistematis.
terutama sumber teks lengkap yang diatur dalam pengelompokan subjek yang dapat diprediksi. Menjelajahi tumpukan adalah cara yang baik untuk menemukan buku yang serupa. Namun di perpustakaan besar, beberapa buku tidak berada di tumpukan utama. Misalnya saja, mereka mungkin diperiksa atau direkap. Jadi, gunakan katalog di perpustakaan saat mencari buku. Kegiatan dalam penelitian kepustakaan. Kegiatan dalam penelitian kepustakaan yang pertama yaitu mencatat semua temuan mengenai masalah penelitian pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai masalah penelitian tersebut. Kegiatan yang kedua yaitu memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru. Lalu yang ketiga, yaitu menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Dan kegiatan yang keempat, yaitu mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda terhadap masalah penelitian. Komponen penelitian kepustakaan. Komponen yang pertama yaitu jenis penelitian. Dalam penelitian kepustakaan, peneliti harus mengemukakan beberapa definisi mengenai penelitian kepustakaan berdasarkan pendapat ahli, agar pembaca memahami apa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Komponen yang kedua yaitu setting penelitian. Penelitian bisa dilakukan di perpustakaan, data penelitian juga bisa diperoleh dari toko buku dan internet. Komponen yang ketiga yaitu sumber data. Sumber data berkaitan dengan bahan-bahan yang menjadi bahan penelitian. Sumber data bisa dipisahkan antara sumber data primer dengan sumber data sekunder. Lalu yang keempat, komponen teknik dan instrumen pengumpulan data. Menjelaskan dengan cara apa data diperoleh dan instrumen apa yang digunakan untuk memperoleh data tersebut. Instrumen penelitian untuk pengumpulan data menurut Mirsad tahun 2014 yaitu yang pertama, pengumpulan data dalam bentuk verbal simbolik. Yang kedua, kartu data. Pada teknik pengumpulan data, peneliti harus bisa membaca data dengan cara yang pertama membaca pada tingkat simbolik, dengan menangkap sinopsis dari buku, bab, subbab, sampai pada bagian terkecil dari buku. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui peta penelitian. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu membaca pada tingkat semantik. Membaca data yang telah dikumpulkan dengan lebih terperinci, terurai, dan menangkap esensi dari data tersebut. Komponen penelitian kepustakaan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan bisa dengan menggunakan metode analisis isi, content analysis. Analisis isi adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media, untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka, seperti buku teks, esai, koran, novel, artikel majalah, lagu, gambar, iklan, dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis. Langkah-langkah analisis isi menurut Frankel dan Wallen tahun 2007, yang pertama adalah peneliti memutuskan tujuan khusus yang ingin dicapai. Yang kedua, mendefinisikan istilah-istilah yang penting harus dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, mengkhususkan unit yang akan dianalisis. Yang keempat, mencari data yang relevan. Yang kelima, membangun rasional atau hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana sebuah data berkaitan dengan tujuan. Yang keenam, merencanakan penarikan sampel. Dan yang terakhir, merumuskan pengkodean kategori. Setelah peneliti menentukan serinci mungkin aspek dari isi yang akan diteliti, ia perlu merumuskan kategori-kategori yang relevan untuk diteliti. Pembahasan selanjutnya yaitu penelitian lapangan. Definisi penelitian lapangan. Menurut Sumadi, penelitian lapangan atau field research adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga, ataupun masyarakat. Hal yang dilakukan dalam penelitian lapangan: 1. Mengamati kejadian sehari-hari yang biasa atau tidak biasa dalam setting kehidupan sehari-hari. Kedua, terlibat langsung apakah orang yang diteliti. Ketiga, memperoleh sudut pandang orang yang diteliti sekaligus mempertahankan perspektif analitis orang luar. Keempat, menggunakan beragam teknik dan keterampilan sosial secara luas. Kelima, menghimpun data berbentuk catatan rinci, bagan, peta, maupun gambar untuk keperluan deskripsi.
Keenam, memandang gejala dalam konteks sosial. Ketujuh, mengembangkan empati dengan orang yang diteliti. Kedelapan, memperhatikan aspek-aspek kebudayaan. 9, tidak memaksakan sudut pandang sebagai orang luar. Dan yang 10, mampu mengatasi stres, ketidakpastian, dan masalah-masalah etis. Selanjutnya, jenis-jenis catatan lapangan menurut William Neumann. Yang pertama, ada jotted notes, merupakan catatan yang dibuat di tempat penelitian. Catatan ini ringkas dan hanya berisi kata-kata yang dapat mengingatkan memori di tempat kejadian. Kedua, catatan pengamatan langsung, merupakan catatan yang dibuat langsung setelah peneliti meninggalkan tempat kejadian. Catatan ini disusun secara kronologis berdasarkan tempat, waktu, dan urutan kejadian. Ketiga, catatan interpretasi peneliti, berisi interpretasi dari peneliti mengenai suatu kejadian tertentu. Keempat, catatan analitis, menuliskan taktik, rencana, keputusan prosedural, serta kritik pribadi mengenai keputusan yang diambilnya sendiri. Kelima, catatan pribadi, berisi catatan pribadi peneliti mengenai segala hal yang peneliti rasakan dalam mengadakan penelitian. Lalu yang keenam, ada peta dan diagram, berperan menggambarkan situasi di tempat kejadian dan memudahkan pembaca untuk memahaminya. Ketujuh, rekaman video dan suara, sangat membantu peneliti untuk mengingat kembali suatu kejadian dan percakapan ketika tahap pengumpulan data. Yang terakhir, ada catatan wawancara, berisi catatan yang menerangkan kapan, siapa, bagaimana, dan isi dari pokok-pokok wawancara yang dibahas. Kemudian, ada teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan. Yang pertama, interview atau wawancara. Wawancara adalah percakapan yang memiliki maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Yang kedua, observasi. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Yang ketiga, dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah penelitian lapangan. Yang pertama, persiapan, mengkaji bahan pustaka, dan memperluas fokus perhatian. Yang kedua, memilih lokasi lapangan dan memperoleh akses untuk masuk dalam lokasi tersebut, apakah orang yang diteliti. Yang ketiga, memulai di tempat penelitian dan menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti. Yang keempat, memilih peran sosial. Yang kelima, mengumpulkan data di lapangan. Yang keenam, menganalisis data, mengembangkan, dan mengevaluasi hipotesis kerja. Ketujuh, memfokuskan pada aspek-aspek khusus dari setting yang diamati dan melakukan pengambilan sampel secara teoretis. Kedelapan, melakukan wawancara. Dan yang kesembilan, meninggalkan lokasi, menyelesaikan analisis, dan menulis laporan penelitian lapangan. Kelebihan dan kekurangan penelitian lapangan. Untuk kelebihannya, yaitu untuk subjek yang diteliti observasi akan menghasilkan data dan jawaban yang lebih akurat. Dan kekurangannya ialah akan memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penelitian kepustakaan dan lapangan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Imam Syafi'i juga pernah berkata, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.